Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Tutor Kampung. Baik teman-teman, di konten kali ini sesuai janji saya, sebagaimana yang sudah saya infokan sebelumnya di tab komunitas di postingan saya di channel YouTube, bahwa saya akan memberikan info terbaru terkait TKM pemula. Sejak terakhir kali ditutup 14 Mei sampai hari ini tanggal 10 Juli, sudah hampir mau 2 bulan. Pengumuman terkait TKM pemula belum kita terima. Artinya kalau teman-teman cek di akun Bishubnya masih tetap sama, menunggu persetujuan. Kemarin saya dapat info bahwasanya ternyata kenapa pengumuman terkait TKM pemula ini bisa begitu lama sampai sekarang belum ada kejelasan. Kemarin saya dapat info ternyata ini juga menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar di channel YouTube Tutor Kampung yang nanya kapan, dan yang nanya kapan kelulusan, terus info terbaru. Ternyata tanggal 15 Juli nanti itu adalah batch kedua perbaikan data TKM pemula. Jadi sini ada beberapa hal yang teman-teman TKM pemula harus perbaiki. Ini kenapa TKM pemula sampai sekarang belum diumumkan. Jadi di sini ada 9 poin yang harus menjadi perhatian bagi kita. Yang pertama itu kelengkapan alamat. Jadi kalau teman-teman lihat di akun Bishubnya, di sini kan di bagian identitas usaha itu ada alamat lengkap usaha. Nah, ternyata di sini kita itu juga diminta untuk melengkapi nomor RT RW-nya. Terus yang kedua, deskripsi usaha dijelaskan dengan deskripsi. Jadi di bagian identitas usaha ini ada yang namanya deskripsi usaha. Jadi jika kelompok TKM teman-teman ternyata di bagian deskripsi ini tidak diisi, nanti tanggal 15 bisa teman-teman isi, disesuaikan dengan deskripsi usahanya. Terus yang ketiga, alamat lengkap usaha harus lengkap. Nah, ini. Terus yang keempat, bukan BSU penerima bantuan, PNS, aktif dan asabri. Anggota juga dipastikan bukan anggota dari BSU, baik ketua ataupun anggota itu bukan penerima bantuan. Terus yang nomor 5, dipastikan semua anggota administrasinya lengkap. Kalau tidak lengkap maka kelompok tidak lolos. Jadi ini mungkin kemarin juga banyak yang nanya yang status SSO-nya itu belum centang biru. Silakan teman-teman usahakan agar centang biru. Untuk tutorialnya sudah ada di konten saya yang sebelumnya. Terus yang nomor 6, pastikan semua dokumen lampiran sesuai dengan juknis. Yang ketujuh, sudah daftar tapi belum daftar. Ini biasanya salah isi NIK ketua dengan anggota, dan NIK anggota ada yang salah isi. Jadi NIK-nya kalau memang harus sesuai ya dengan KTP. Jangan sampai salah input untuk NIK. Terus yang selanjutnya nomor 8, tolong dipastikan materai di surat-surat harus bermaterai satu-satu. Itu kan sebenarnya untuk proposalnya itu kan ada 3 dokumen, 3 dokumen,
ada 3 lembar yang harus kita beri materai. Yang pertama itu kalau nggak salah surat pembentukan kelompok itu bermaterai, terus surat pernyataan ketua kelompok, terus yang ketiga itu kesanggupan melaksanakan kegiatan dan membuat LPJ itu juga bermaterai. Jadi itu materainya harus beda-beda karena materai itu kan ada nomor serinya. Jadi jangan pakai satu materai terus kemudian dipindah ke halaman atau lampiran yang lain, setelah ditandatangan dipindah lagi. Jadi materainya itu harus ada 3, jangan satu terus kemudian dipindah-pindah. Terus kemudian yang nomor 9, kalau dia daftar 2002 dan tidak lolos surat-surat dan dokumennya diupdate 2023 dan harus diulang lagi. Jadi untuk teman-teman yang tahun kemarin sudah daftar TKM pemula dan tidak lolos, itu masih bisa mendaftar ulang tahun ini. Tetapi untuk dokumennya itu harus formatnya harus sesuai dengan yang proposal TKM 2023. Terus ini lanjutannya. Ini hasil Zoom sosialisasi TKM pemula. Dokumen masih banyak yang kurang, seperti materai dalam surat yang tidak sesuai karena kebutuhan 3 surat ya 3 materai. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, materainya harus 3. Alamat domisili dan usaha tidak lengkap, harus ada RT RW-nya dalam alamat atau minimal patokannya ada kalau di desa. Selain itu deskripsi usaha tidak lengkap. Jadi kalau memang mungkin masih ada sebagian kalau di pelosok itu tidak ada RT RW-nya, maka bisa menggunakan patokan. Terus deskripsi usaha tidak lengkap. Terus usia ketua dan anggota tidak sesuai. Ketua anggota tidak boleh terdaftar di BSU, BKN, Asabri. Terus yang kedua, penilaian penting. Selain surat-surat yang sesuai juga sesuai dengan deskripsi usaha minimal 200 kata. Jadi teman-teman untuk deskripsi usahanya itu ini minimal harus 200 kata. Untuk menghitungnya silakan teman-teman bisa buat dulu menggunakan Microsoft Word. Saya coba paste di sini. Ini apakah sudah berapa? 250 kata. Coba. Oh, belum ya. Jadi ini baru 46 kata. Jadi mungkin 3 kali ini ya untuk deskripsi usahanya. Seperti ini. 200. Jadi mungkin segini. Ini sudah 276 kata. Jadi untuk deskripsi usaha ternyata itu minimal 250 kata. Harus bersifat narasi seperti usahanya nanti gimana, bergerak di bidang apa, aktivitas usahanya nanti seperti apa, potensi usahanya. Jika salah satu saja tidak lengkap maka pasti tidak lolos. Terus yang ketiga, NIK yang dikirim ke data harus NIK milik ketua kelompok. NIK jangan sampai salah input atau keliru dengan anggota. Keempat, kalau ketua yang tidak sesuai kriteria ya harus ganti kelompok ulang dari awal. Kalau anggota yang tidak sesuai bisa tinggal diganti di Bishub saja. Jadi kalau misalnya ternyata ketuanya itu sudah tidak sesuai kriteria itu, misalnya ternyata dia sudah penerima bantuan atau dia itu sudah PNS, mungkin harus mulai ulang dari awal bikin akun Bishamnya. Terus yang kelima, data pengganti bisa dengan TKM yang baru atau yang sudah terdaftar.
Terus selanjutnya 6 pendaftar yang tidak lolos pada tahun 2020 sampai 2022 sudah tidak bisa mendaftar lagi karena tetap terdeteksi sebagai pendaftar pada periode sebelumnya. Jadi yang sudah mendaftar tahun 2020 tahun ini kalau dia daftar dan tidak lolos surat-surat dan dokumennya diupdate. Jadi 2020 2021 itu sudah tidak terdaftar. 2022 berarti masih bisa karena tetap terdeteksi sebagai pendaftar pada periode sebelumnya. Pembukaan ini juga harus teman-teman perhatikan. Pembukaan batch 2 itu tanggal 15 Juli, tapi tidak lama, paling 1 minggu atau 10 hari, jadi harus disiapkan dari sekarang. Jadi inilah info terbaru yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman TKM pemula. Jadi sembari kita menunggu pembukaan batch 15 itu, ada beberapa hal yang memang sudah harus kita persiapkan ya. Seperti misalnya tadi deskripsi usaha itu minimal 250 kata. Untuk menghitungnya silakan teman-teman bikin dulu di aplikasi MS Word. Nanti akan muncul di sebelah sini jumlah katanya. Terus kemudian materai yang ternyata kemarin menggunakan satu materai untuk 3 dokumen itu, nanti silakan teman-teman menggunakan 3 materai ya, jangan satu materai. Terus selanjutnya alamat seperti RT RW ya, seperti itu. Jadi mungkin itu saja ya info terkait TKM pemula. Semoga teman-teman ini bermanfaat untuk teman-teman TKM pemula, dan semoga nanti teman-teman kemarin juga yang bertanya tentang masalah anggota yang sebelumnya 10 terus kemudian diupdate ternyata jadi 9, mungkin juga nanti bisa diinput ulang ketika pembukaan batch 2 tanggal 15. Semoga info ini bermanfaat untuk teman-teman TKM pemula. Akhir kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.